Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menguraikan tata cara pengentrian data pada aplikasi Sikap atau Sistem Informasi Kinerja Penyedia bagi pelaku usaha di SPSE versi 43. Nah, sebagai informasi, ada beberapa manfaat pengisian data Sikap ini bagi pelaku usaha. Di antaranya yang pertama adalah agar dapat diundang oleh pejabat pengadaan untuk proses non-tender, baik itu pengadaan langsung maupun penunjukan langsung. Yang kedua, apabila pelaku usaha telah memenangkan tender atau seleksi ataupun tender cepat dan telah diverifikasi oleh Pokja Pemilihan dan juga mungkin memenangkan pengadaan langsung atau penunjukan langsung dan telah diverifikasi oleh pengadaan atau juga Pokja Pemilihan, maka pelaku usaha bisa untuk mengikuti tender cepat, karena syarat tender cepat saat ini adalah telah terverifikasi di sistem SPSE. Nah, ya, manfaat lainnya adalah untuk pencatatan non tender. Apabila pelaku usaha telah mengisi data di Sikap, maka akan memudahkan pemilihan penyedia di pencatatan non tender. Begitu juga dengan terdaftarnya penyedia di Sikap, apabila telah terverifikasi oleh pejabat pengadaan atau Pokja Pemilihan yang lain, maka untuk pemilihan yang selanjutnya tidak diwajibkan untuk diverifikasi lagi oleh pejabat pengadaan ataupun Pokja Pemilihan. Karena itu marilah kepada para penyedia untuk dapat kita himbau untuk dapat mengisi data Sikap selengkap lengkapnya, karena sangat menentukan untuk dapat mengikuti proses pengadaan barang jasa pemerintah, karena semua proses pengadaan jasa pemerintah diarahkan untuk dilaksanakan menggunakan aplikasi secara elektronik. Hal ini diamanatkan dalam Perpres dan juga Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa melalui penyedia. Nah, itu sebagai pengantar dari kami. Nah, sebagai gambaran umum juga bahwa di Sikap ini sebenarnya simple sekali. Kita hanya perlu mengisi semua data-data perusahaan secara lengkap. Nah, langkah pertama, kita buka sikap.lkpp.go.id, lalu isikan user ID yang telah diperoleh dari admin LPSE. Nah, akan tampil seperti ini. Dan bisa kita tambahkan orang yang dapat dihubungi di sini. Ya, untuk memudahkan nantinya untuk proses verifikasi. Nah, ini nama dan alamat, juga telepon serta email. Oke, klik simpan. Nah, selanjutnya kita isi izin usaha. Berbagai macam jenis izin usaha seperti IUJK untuk jasa konstruksi, juga SBU, nah SIUP untuk usaha perdagangan dan juga jasa lainnya, dan izin-izin usaha lainnya seperti izin notaris, izin akuntan publik, izin jasa penilai publik atau appraisal. Nah, di sini kualifikasi usaha, lalu kita isikan SBU konstruksi, IUJK kita bidang subbidangnya. Sebagai contoh, ini bangunan gedung yang terdiri dari 9 subklasifikasi atau subbidang, mulai dari BG 001 sampai BG 009. Nah, ini misalnya BG 004 jasa pelaksana konstruksi bangunan komersial, dan juga BG 005
Nah, BG 008 untuk bangunan kesehatan dan juga BG 007 untuk bangunan pendidikan. Nah, ini ya nomor surat diisikan di sini. Ini adalah nomor nomor surat IUJK yang diterbitkan biasanya oleh kantor perizinan atau dinas perizinan setempat. Sebagai contoh, dinas perizinan DKI Jakarta. Ya, lanjut, simpan. Yakin data ini akan disimpan ya. Oke, simpan berhasil. Lalu ditambahkan izin usaha yang lain. Nah, bila kita bergerak di bidang jasa konstruksi, izin usaha yang lain SBU yang berlakunya adalah 3 tahun. Nah, makanya dipilih tanggal yang berlaku seumur hidup, biasanya adalah SIUP, surat izin usaha perdagangan. Tapi tetap ada kewajiban untuk mendaftarkan dalam sekali 5 tahun. Oke, sebagai contoh ini berlaku 3 tahun sampai 2022. Nah, ini nomor suratnya. Nah, instansi pemberinya adalah Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional atau LPJK. Nah, dalam hal ini Provinsi DKI Jakarta. Oke, dan kualifikasi usaha kecil. Nah, SBU bangunan gedung sama dengan IUJK tadi, BG 004, BG 007, dan BG 008. Nah, sebenarnya untuk jasa konstruksi persyaratan SBU ini sesuai dengan Permen PU nomor 7 tahun 2019 untuk usaha kecil sampai dengan 10 miliar, maka persyaratan perizinan cukup sampai klasifikasi, yaitu bangunan gedung. Oke, telah tersimpan SBU nya. Lalu kita tambahkan izin usaha lain, misalnya SIUP, karena untuk TDP, izin usaha lain seperti TDP yang berlaku biasanya 5 tahun. Nah, media instansi pemberi TDP tentu saja dinas perizinan setempat, lalu simpan. Nah, selanjutnya tambah lagi seperti SIUP. Perizinan ini sesuai dengan lingkup pekerjaan. Berbeda pekerjaan bisa berbeda perizinan, ya. Sebagai contoh, untuk ini jasa penyalur tenaga kerja harus punya izin operasional dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi setempat. Dan juga seperti untuk penyalur alat kesehatan harus punya izin penyalur alat kesehatan PAK atau cabang PAK, dan berbagai macam jenis izin lainnya seperti untuk usaha perkebunan, penyaluran bibit perkebunan itu harus punya dalam Peraturan Menteri Pertanian TRUP atau tanda registrasi usaha perkebunan. Dan juga untuk penyalur bibit hortikultura harus punya izin BPSB, izin dari BPSB sebagai pedagang benih bina. Nah, ini SIUP diisikan KBLI nya. KBLI di SIUP ini tergantung kebijakan masing-masing daerah. Yang umumnya itu maksimal 5 kode KBLI. Nah, ini yang umum. Oke, klik simpan.
Baik, apabila sudah cukup bisa lanjut ke akta. Nah, dan contoh ini perusahaannya baru berdiri pada bulan Juni tahun 2019. Nah, perusahaan baru untuk jasa konstruksi tidak diwajibkan memiliki pengalaman, tapi untuk barang jasa lainnya tetap wajib memiliki pengalaman. Silahkan dilihat ke Perlem 9 tahun 2018. Baik, ini dia. Lanjut ke pemilik. Ya, bisa ditambahkan jenis kepemilikan, ya, dipilih individu WNI, nama kewarganegaraan. Nah, ini misalnya ini Khalid Mustafa, ya. Mohon maaf Pak Khalid, ini hanya sekedar apa saja untuk contoh itu. Untuk memudahkan ya mungkin pemirsa video agar lebih mudah mengingat, ya. Nah, ini alamatnya, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan, dan saham. Saham bisa diapakan, dipilih apakah dalam lembar ataupun dalam bentuk persen. Nah, lalu klik simpan 50% saham. Nah, ada sedikit error lupa memilih kewarganegaraan tadi, silahkan dipilih. Nah, diketikkan saja. Nah, lalu klik simpan, ya. Oke, lanjut tambah pemilik. Nah, ini just individu NI. Yang kedua itu Rafan Koginta, trainer PBJ kita juga. Nah, ini beliau adalah guru-guru kita di bidang pengadaan barang jasa pemerintah. Semoga diberikan kelapangan dan keluasan ilmu kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kabupaten kota. Oke. Nah, yang kami sampaikan tadi bahwa untuk hanya pekerjaan konstruksi dan konsultansi konstruksi yang tidak diwajibkan memiliki pengalaman. Namun untuk jenis yang lainnya wajib memiliki pengalaman walaupun perusahaan baru berdiri. Nah, strateginya adalah dengan melakukan menjadi subkontraktor atau juga bisa melakukan pengadaan di swasta. Nah, ini selanjutnya data untuk tenaga ahli Imade Heriana namanya, nomor NPWP. Ya, sebagai contoh untuk pengadaan barang itu memiliki pengalaman di divisi yang sama paling kurang satu pekerjaan dalam kurun waktu 1 tahun terakhir, dan di kelompok atau grup yang sama paling kurang satu pekerjaan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Nah, ini divisi dan kelompok ini mengacu ke KBKI atau klasifikasi baku komoditas Indonesia yang diterbitkan oleh BPS atau Badan Pusat Statistik. Ya, sebagai contoh untuk pengadaan peralatan dan mesin-mesin itu ada di buku 4 KBKI 2012. Ya, silakan dirujuk. Imade Heriana Direktur Utama,
maaf kami koreksi, bukan tenaga ahli. Ini nah ini pengurus yang lainnya, Muji Santosa ya, dengan nomor KTP, NPWP, alamat dan seterusnya. Nah seperti itu. Sebagai contoh juga benih pertanian, benih-benih ini ada di buku 1 KBKI ya, silahkan dirujuk, silahkan dilihat di referensi-referensi yang ada, juga di tulisan yang telah dibuat oleh para ahli, dan juga di grup-grup diskusi tentang penjelasan KBKI ini ya. Diantaranya juga ada tulisan dari Pak Muji Santosa di web beliau mujisantosa.net, penjelasan tentang kelompok dan divisi ini. Silahkan dirujuk ya. Ini menjabat sampai dikosongkan saja apabila masih menjabat sampai sekarang. Oke. Nah ini ada 2 pengurus, direktur dan direktur utama. Nah selanjutnya tenaga ahli ya. Nah untuk usaha kecil, untuk konstruksi ini kita berbicara konstruksi, maka usaha kecil jasa konstruksi untuk tenaga tetapnya tidak diwajibkan tenaga ahli, hanya cukup dengan tenaga yang memiliki sertifikat keterampilan atau SKT sesuai dengan klasifikasi SBU. Nah sedangkan usaha non kecil barulah tenaga tetapnya itu memiliki SKA. Untuk usaha non kecil yang menengah, tenaga tetapnya memiliki SKA Madya, sementara untuk besar tenaga tetapnya memiliki SKA utama. Nah ini oke, ini dia baru, ini tenaga ahli bisa kita contohkan di sini. Nah diisi semuanya. Ya, apabila terdapat hal-hal yang meragukan ya silakan kita diskusikan bersama di kolom komentar. Akan kami coba merespon semampu kami, dan apabila kami tidak mengetahui jawabannya, nanti akan kami upayakan untuk mempertanyakannya kepada para ahli ya, karena ilmu pengadaan ini sangat luas dan sangat menarik untuk didiskusikan. Nah ini ahli bangunan gedung ya, karena tadi SBU nya bangunan gedung. Nah kita asumsikan memiliki SBU bangunan gedung ya, pengalaman kerja 3 tahun, pegawai tetap. Nah ini diisikan pengalaman, daftar riwayat pengalaman. Nah diuraikan di sini, mungkin saja melaksanakan tugas sebagai misalnya sebagai site manager, atau mungkin sebagai pelaksana lapangan, atau manajer proyek, atau ya posisi-posisi lainnya di pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Nah ini melaksanakan pekerjaan sebagai tim leader dalam pelaksanaan proyek pembangunan puskesmas di Mampang, Jakarta Selatan dengan nilai proyek Rp2.350 miliar. Oke. Nah tambah. Nah ini dari bulannya bisa diisikan. Nah pengalaman untuk jasa konstruksi tidak dihitung satu saja pengalaman dalam tahun berjalan, dalam tahun tertentu, maka sudah dianggap sebagai pengalaman 1 tahun. Berbeda dengan jasa konsultansi konstruksi yang diperhitungkan
dari bulan ke bulan, hari ke hari, dan nanti pada saat evaluasi teknis dijumlahkan semua referensi pengalaman tersebut. Ini perbedaan dalam evaluasi pengalaman pada pengalaman personil pada pekerjaan konstruksi dan konsultansi konstruksi. Nah, ini pendidikan. Nah, tentu saja S1 Teknik Sipil tamat tahun 2016 dari Universitas Negeri Jakarta, Universitas Indonesia. Oke. Nah, sertifikasi ahli bangunan gedung itu ahli teknik bangunan gedung dari LPJK Provinsi DKI Jakarta. Nah, sampai dengan untuk level ahli ini dimulai dari ahli muda, ahli madya, dan ahli utama. Nah, khusus untuk ahli utama maka yang menerbitkannya adalah LPJK Pusat. Sementara ahli muda dan madya oleh LPJK Provinsi setempat. Nah, ini tradisi lah, bisa ditambahkan lagi. KTP atau paspor. Perpres kini sebenarnya ya sangat lebih memudahkan untuk pelaku usaha menjalin kerjasama kontrak dengan pemerintah. Seperti halnya contohnya juga adanya kemudahan bagi ini usaha perorangan yang cukup hanya memiliki KTP dan NPWP dan telah memenuhi kewajiban pajak tahun terakhir, sehingga toko-toko pun bisa menjalin kontrak dengan pemerintah. Nah, untuk informasi proyek-proyek yang akan dilaksanakan oleh pemerintah, silahkan dilihat di aplikasi SIRUP, Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan, yang domainnya berada di sirup.lkpp.go.id. Kita bisa lihat di situ proyek lengkap diumumkan rencana pengadaan pemerintah, mulai dari konstruksi seperti bangunan gedung, jembatan, jalan dan irigasi, dan juga barang seperti obat-obatan dan berbagai macam pengadaan lainnya yang memang utamanya ditujukan untuk meningkatkan peran serta usaha kecil sesuai dengan ruh Perpres nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa pemerintah. Ya, ini dia, kita lanjutkan pengalaman personilnya. Tadi personilnya itu adalah PJT atau penanggung jawab teknis yang wajib dimiliki oleh perusahaan sebagaimana itu disyaratkan dalam Peraturan Menteri PU nomor 8 tahun 2011 dalam di bagian lampirannya.
Nah, ini pendidikan. Ya, pendidikan ini sebaiknya diisikan secara lengkap mulai dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Ya, untuk contoh kita, untuk memudahkan, kita isikan saja pendidikan terakhir. Nah, sertifikasi di bangunan gedung, maka sertifikasinya tentu saja sebagai PJT, itu sertifikat keterampilan di bidang bangunan gedung, bisa dengan kode TS 051 atau TS 052. Nah, untuk kode-kode ini bisa dilihat di peraturan LPJK nomor 5 tahun 2013 yang telah dirubah, yang telah ada perubahannya. Oke, lalu ini peralatan konstruksi. Untuk peralatan konstruksi bisa kita isikan sesuai dengan usaha kecil biasanya memiliki peralatan yang tentu saja masih terbatas, misalnya ini konkret mixer atau beton molen untuk pengaduk semen dengan kapasitas yang masih kecil. Juga nanti biasanya memiliki mobil pick up untuk membawa material, mengangkut material, juga seperti gerobak sorong, atau juga peralatan-peralatan pertukangan, sekop, linggis, dan berbagai macam peralatan lainnya yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan. Oke, itu ya untuk perusahaan yang non kecil, itu semakin banyak perusahaan peralatan yang dimiliki, bisa jadi ini mobil yang lebih besar, mobil pengangkut yang lebih besar seperti dump truck. Ya, dia juga memiliki alat-alat berat seperti ekskavator ataupun juga motor grader untuk ini pengerasan. Juga seperti adanya kalau untuk pengaspalan ada aspal mixing plant, dan juga peralatan-peralatan lainnya untuk menunjang pelaksanaan pekerjaan. Nah, ini kita contohkan tadi gerobak sorong. Mereknya Arco, ya memang mudah diingat karena ada iklannya ini, merek Arco ini. Oke, status kepemilikan, investasi pembelian. Nah, ini pengalaman. Nah, pengalaman ini perusahaannya tadi baru berdiri, maka untuk konstruksi tidak diwajibkan pengalaman. Nah, untuk selain konstruksi dan konsultasi konstruksi wajib memiliki pengalaman, maka pengalaman bisa diperoleh di swasta atau menjadi subkontraktor, atau pengadaan barang jasa yang tidak menggunakan SPK, yang tidak dievaluasi kualifikasinya oleh pejabat pengadaan barang jasa, ya seperti itu. Nah, pengalaman ini berguna nanti apabila telah diverifikasi oleh Pokja atau pejabat pengadaan. Misalnya pada saat nanti dibuat paket tender cepat, misalnya apabila Pokja menetapkan misalnya batas pengalaman minimal 200 juta, sebagai contoh 200 juta dari tahun 2015 sampai 2019, maka apabila tidak diisikan dengan lengkap, walaupun mungkin perusahaan kita pernah memenangkan paket dengan nilai 200 juta, ya tidak akan terundang pada pelaksanaan tender cepat. Jadi ini langkah baiknya untuk semua data bisa diisi dengan lengkap, karena akan memberikan keuntungan bagi perusahaan, terutama untuk melaksanakan non tender dan juga tender cepat.
Begitu juga izin-izin, sebaiknya juga diisi dengan lengkap, kode KBLI, kode SBU, dan ya izin-izin yang lainnya, karena itu kriteria untuk penyaringan tender cepat atau shortlist adalah izin dan juga pengalaman. Oke, ini sebagai contoh, perusahaan telah mengadakan akrilik dengan tebal 5 mm untuk kebutuhan bagi PT Hutama Wijaya. Nah, ini di swasta. Ya, di kantor, alamatnya di kantor PT Hutama Wijaya. Oke, nah ini maka bisa diisikan lingkup pengadaannya KBLI. Nah, ini perdagangan besar berbagai macam barang. Nah, sehingga nanti ketika shortlist dibuat oleh Pokja, pengalaman dan KBLI, misalnya pengalamannya misalnya minimal atau 20 juta dan KBLI 4690, maka akan bisa terundang apabila perusahaan kita ini telah terverifikasi. Oke. Nah, lanjut pajak. Nah, karena perusahaan baru belum ada pajak, setoran pajak tahunan. Oke, lanjut ke inbox. Inbox ini biasanya adalah undangan untuk tender cepat, karena juga belum ada, karena belum terverifikasi ya. Nah, lanjut preferensi. Nah, preferensi ini berguna nanti apabila telah terverifikasi, bisa kita pilih kita ingin undangan tender cepatnya wilayah tertentu atau nasional berdasarkan jenis pekerjaan. Nah, apakah sebagian atau seluruh instansi dengan HPS untuk usaha kecil atau non kecil. Nah, dan juga ini kode SBU dan juga KBLI nya. Itu memudahkan kita. Nah, dengan mengisi sikap ini dengan lengkap, maka untuk awal kita bisa mengikuti pengadaan non tender. Setelah apabila berhasil melakukan non tender, bisa diverifikasi oleh pejabat pengadaan atau pejabat pemilihan. Lalu dengan terverifikasi itu bisa diundang tender cepat untuk mengikuti tender cepat. Nah, ini kita isikan dengan lengkap. Nah, ini ya simpan. Nah, untuk tahapan awal sudah selesai ya, maka semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan ini. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Kami tutup dengan sebuah pantun. Anak muda suka berenang, berenang sambil pergi berlayar. Sungguh enak rendang dimakan di batu sangkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.